Penyusuan menurut fikih, ya, para ulama berbeda pendapat di dalam mengartikannya. Madhab Hanafi, ya, para ulama dari madhab Abu Hanifah mengatakan ar-radha'ah adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Jadi Hanafiyah ini mensyaratkan bayi itu menggigit, mengisap, ya, puting payudara seorang perempuan. Itu menurut Hanafiyah. Jadi kalau ada ibu yang memerah susunya di gelas atau di botol, disusuin sama orang-orang, itu tidak membuat jadi mahram, tidak membuat dia jadi satu susuan. Jadi dia punya susu, taruh di botol, botolnya disusukan sama anak satu, sama anak tetangga, sama anak tetangganya. Jadi botol itu disusui orang banyak. Itu tidak mempengaruhi. Tidak dikatakan dua bayi ini satu susuan menurut madhab Hanafiyah. Dan ini juga ya rupanya agak pas juga. Ini didukung dengan madhab Zahiriyah. Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa rodha adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Ini beda lagi. Kalau Malikiyah mengatakan menyusui itu yang penting susunya masuk, mau lewat putingnya langsung, mau lewat botol, mau lewat gelas, ya terserah. Yang penting kalau ini susu perempuan diminum oleh bayi, maka dianggap itu sudah rodha'ah, satu susuan. Nah, walaupun lewat gelas. Menurut madhab Syafi'i, ar-rodha' adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi. Hampir sama dengan madhab Malikiyah. Ya. Al-Hanabilah mengatakan ar-rodha' adalah seorang bayi di bawah 2 tahun. Nah, di sini Al-Hanabilah mensyaratkan bayi di bawah 2 tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan. Oh, ini detail banget nih. Pertama apa? Madhab Hanabilah mengatakan bayinya harus di bawah 2 tahun. Kalau bayinya 3 tahun tidak dianggap dia menyusu. Ya, pertama. Yang kedua, dia harus mengisap puting perempuan langsung. Tidak boleh pakai botol, tidak boleh pakai gelas. Yang ketiga, susu itu muncul akibat kehamilan, bukan susu yang disuntikkan. Kan sekarang ada teknologi baru supaya susunya gede, disuntik susunya, maksudnya ada air susunya supaya banyak. Ya, itu disuntikkan, itu enggak masuk air susuan. Ya, itu harus akibat kehamilan. Tahu akibat kehamilan? Dulu kita terangkan bahwa air susu itu muncul karena kehamilan. Ya, air susu itu muncul karena kehamilan. Kalau nggak hamil, nggak punya air susu. Dari mana air susunya? Kalau nggak hamil, hamil itu karena dihamilin oleh suaminya, oleh laki-laki yang lain. Ya, hamil itu, ya. Hamil seorang bayi, ya janin bayi ini seperti anda ini, seperti kita ini, itu karena campuran antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Jadi gabungan antara bapak dan ibu, maka muncullah kalian ini. Oleh karena itu susu muncul berbarengan dengan kehamilan. Makanya susu itu adiknya kandungan. Oleh karena itu orang yang satu susuan sama dengan orang yang satu kandungan, karena air susu itu gabungan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Air susu itu, karena kalau orang minum dari air susu seorang perempuan, berarti dia telah minum sesuatu yang berasal dari suaminya. Itu rahasianya di situ, ya. Makanya disebutkan bahwa, ya, orang yang satu susuan sama dengan orang yang satu kandungan. Para ulama berbeda pendapat di dalam memberikan batasan umur ketika seorang menyusui, tapi mayoritas ulama mengatakan hanya di bawah 2 tahun. Dalilnya apa? Sudah saya sebut tadi.
wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu maksudnya bahwa bayi itu kalau di atas 2 tahun tidak menjadikan dia mahram, batasan umurnya dari 2 tahun ya. Dikuatkan dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Bukhari dan Muslim, innamar radha'atu minal maja'ah. Apa artinya? Sesungguhnya susuan yang mengharamkan itu kalau dalam keadaan lapar. Maksudnya apa? Bayi itu lapar, minum susu jadi kenyang ya. Maksudnya bahwa bayi itu ketika minum susu tumbuh tulangnya, tumbuh dagingnya. Itu kapan? Kalau di bawah 2 tahun. Jadi kita mahasiswi, ustadz, kalau minum susu kira-kira mengenyangkan enggak? Pokoknya makan siang ini diganti dengan air susu ibu, kenyang enggak? Enggak kenyang. Jadi enggak mengenyangkan, berarti tidak membuat dia mahram. Kalau Anda minum air susu, apakah tambah kuat tulangnya, tumbuh dagingnya dengan minum air susu ibu? Enggak kan? Karena Anda sudah besar ya. Tetapi kalau bayi yang kecil di bawah 2 tahun minum air susu ibu jadi kuat, tulangnya jadi kuat, dagingnya bertambah maka gemuk. Itu maksud daripada hadis innamar radha'atu minal maja'ah. Sesungguhnya persusuan yang mahram itu kalau mengenyangkan orang yang lapar dan menumbuhkan daging dan tulang. Dengan demikian kalau ada orang bertanya, Ustadz, ini biasanya pengantin baru yang masih lugu, boleh enggak seorang suami menyusui istrinya? Hukumnya apa? Ada yang terlalu lugu, haram, karena itu bisa jadi mahramnya. Memangnya suami kalau nyusui air susu istrinya kenyang dan tambah besar itu enggak. Enggak ngefek, enggak berpengaruh sama sekali. Maka bisa disimpulkan boleh seorang suami menyusui atau meminum air susu istrinya ya. Al aslu fil ibahat, al aslu fil muamalati al ibahah. Pada dasarnya muamalat itu hukumnya mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagi kalian apa yang di muka bumi, termasuk istri yang punya air susu. Itu diciptakan untuk kalian, tidak ada dalil yang mengharamkan selama itu ridho sama ridho, tidak menyakiti hati orang lain. Saya kira itu jawabannya.